Gila, kasus ini adalah kasus yang paling bengis yang pernah ada di Indonesia. Gimana enggak? Dokter forensik aja bilang kalau mereka nggak bisa mereka ulang tindakan para pelaku kepada para korban. Makanya kasus ini menjadi misteri selama hampir 44 tahun. Gila nggak tuh? Bengis banget. Jadi pada tanggal 23 November 1981, ceritanya tuh ada dua orang satpam yang bekerja di PT Raja Wali Data Remotor, di mana mereka menemukan dua buah kardus di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Pusat. Nah, kardus-kardus ini awalnya menarik perhatian para satpam ini dikarenakan bau busuk dan anyir yang sangat menyengat menusuk hidung mereka. Dan mereka juga melihat kardus-kardus itu dikelilingi oleh lalat yang banyak banget. Awalnya sih mereka cuek aja ya cuman karena baunya ini loh yang bikin gak nyaman hidung sama merusak pemandangan. Ya, akhirnya mereka melapor tuh ke Polantas yang berjaga di situ ya. Ya kalian tahu sendiri lah, Pak Polisi kan sibuk banget ya sama kerjaannya. Jadi ya laporan mereka kata Pak Polisi nanti ditangani ya. Saya sama mau pekerjaan saya dulu. Ya udahlah, si satpam itu nunggulah sampai laporan mereka ditanggapin. Sampai pada akhirnya nih ada dua gelandangan yang melihat kardus tadi ya. Nah, karena penasaran tuh si gelandangan itu akhirnya mereka buka dong kardusnya. Dan kalian tahu apa yang mereka temui? Di kardus pertama mereka menemukan 13 tulang dan sebuah kepala, Pak. Kepala manusia, bukan kepala ayam ya, Pak. Dengan kondisi tulang yang bersih, dikelat tuh dilepas ya dari daging-dagingnya. Jadi tulangnya tuh bersih, nggak ada daging, Pak. Dan di kardus kedua, mereka menemukan 180 potongan daging manusia, Pak. Termasuk organ-organnya, Pak. Dipotong rapi, dicuci bersih, Pak. Kemudian mereka lapor ke polisi dan kardusnya dibawa ke RSCM sama Pak Polisi ya. Udah nggak sibuk Pak Polisinya. Dimana langsung ditangani oleh dokter forensik yang sangat legend, yaitu almarhum Dr. Abdul Munim Idris. Dan kalian tahu nggak hasilnya apa? Dr. Abdul Munim Idris mengatakan bahwa ini adalah kasus yang paling bengis yang pernah dia tangani. Karena menurut hasil autopsi yang udah dilakuin selama 2 jam oleh beliau, Dr. Munim menemukan bahwa korban tanpa identitas tersebut ada seorang pria berumur 18 tahun sampai 21 tahun. Masih muda banget nggak tuh? Mereka memiliki tinggi badan sekitar 165 cm. Diduga korban dibunuh dengan dimutilasi sekitar 1-2 hari sebelum jasadnya ditemukan. Nah, sebelum kardus-kardus tadi ditemukan ya. Dan yang lebih gila lagi adalah menurut almarhum Dr. Munim Idris, hal bengis ini dilakukan oleh lebih dari 1 orang, mungkin sekitar 3-4 orang profesional. Karena mengelupas mayat dan mengerat tulang bukanlah hal yang mudah bahkan untuk tim forensik sendiri. Setelah menjadi headline di Indonesia, sekitar ratusan keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarga mereka. Herannya nih, nggak ada satupun keluarga yang mengenali siapa nih yang menjadi korban ini. Jadi korban ini benar-benar tanpa identitas, nggak ada yang mengenali, benar-benar nggak tahu siapa ini yang menjadi korban. Sampai pada akhirnya pada tanggal 27 November 1981, korban dikebumikan di TPU Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat. Ada yang tahu nggak kasus apa yang gue bahas tadi? Coba komen di bawah.